Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, seneng banget rasanya hari ini kita bisa ketemu lagi di channel ADRS Official. Nah, di kesempatan kali ini kita mau merenung bareng-bareng soal topik yang jujur aja ya, penting banget. Kenapa sih kita harus berhenti menghakimi orang lain? Kita tuh sering lupa ya, di balik setiap orang ada perjuangan tersembunyi yang nggak pernah kita lihat. Yuk, kita bedah lebih dalam. Oke, kita mulai dari fakta yang paling dasar. Nggak semua orang itu dapat garis start yang sama dalam hidup. Coba bayangin deh, nggak semua orang lahir dan besar di keluarga yang dari kecil udah paham dan ngamalin ajaran agama. Nggak cuma itu aja, nggak semua orang juga lahir dari keluarga yang finansialnya cukup buat ngasih pendidikan yang layak. Kesempatan mereka buat belajar dan berkembang bisa jadi beda banget sama kita. Dan yang terakhir, tapi sama pentingnya, nggak semua orang tumbuh besar di lingkungan yang positif, yang dikelilingi sama orang-orang soleh dan jadi teladan yang baik. Tiga hal ini, keluarga, pendidikan, lingkungan, benar-benar ngebentuk seseorang. Dan nggak semua orang seberuntung itu. Nah, makanya kita masuk ke bagian pertama, latar belakang yang tidak bisa kita lihat. Ada cerita di balik setiap orang yang sering banget kita lewatkan, dan disitulah kuncinya. Inilah inti masalahnya. Ada begitu banyak alasan, kondisi, dan perjuangan dalam hidup seseorang yang kita sama sekali nggak tahu. Jadi, sebelum kita buru-buru ngasih label buruk atau merendahkan mereka, ada baiknya kita berhenti sejenak dan ingat hal ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kita bakal bahas bahayanya menghakimi. Ini bukan cuma soal perasaan mereka loh, menghakimi itu ibarat perangkap yang kita pasang buat jiwa kita sendiri. Dengerin baik-balik, ini peringatan keras buat kita semua. Ketika kita meremehkan, apalagi sampai menertawakan dosa yang dilakukan orang lain, sadar atau enggak kita sebenarnya lagi nyiapin lubang yang sama buat diri kita sendiri. Ada kata-kata bijak yang luar biasa dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, "Setiap maksiat yang engkau jelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali padamu." Dalam banget ya maknanya. Terus, artinya apa sih? Artinya, bisa hampir dipastikan, suatu saat nanti kita bakal diuji dengan melakukan dosa yang persis sama dengan yang kita hina. Ini konsekuensi yang mengerikan dari sebuah kesombongan. Lanjut ke bagian ketiga. Sekarang, kita coba lihat sebuah perbandingan yang menarik, semacam paradoks spiritual, antara orang yang kelihatannya solih dan seorang pendosa. Siapa ya yang sebenarnya lebih dekat dengan Allah? Coba kita bayangkan ada dua jiwa. Di satu sisi ada orang yang kita anggap solih, tapi di dalam hatinya dia bangga sama ibadahnya, merasa superior dan suka mandang rendah orang lain. Nah, di sisi lain ada seorang pendosa, tapi di tengah malam dia nangisin dosanya, mohon ampun dengan tulus, dan ngerasa hina banget di hadapan Allah. Nah, sekarang coba deh kita renungin pertanyaan ini. Di antara mereka berdua, siapa yang sebenarnya ada di posisi yang lebih baik di mata Allah? Jawabannya mungkin bakal bikin kita kaget. Dan disinilah jawaban yang mengejutkan itu. Bagian keempat, gimana ceritanya sebuah dosa justru bisa jadi tiket ke surga. Yuk kita buka rahasia jalan keselamatan yang nggak terduga ini. Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah pernah ngasih kita sebuah mutiara hikmah yang luar biasa. Beliau bilang, sungguh ada seorang yang melakukan dosa, dan karena dosa itu, ia masuk surga. Ini benar-benar nunjukin betapa luasnya rahmat Allah. Gimana bisa? Kuncinya ada di sini. Dosa itu bisa jadi jalan ke surga kalau dosa itu menghasilkan penyesalan yang mendalam dan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang benar-benar mubah orang itu jadi pribadi yang jauh lebih baik. Dalam istilah agama, kondisi ini dikenal sebagai inabah. Ini adalah keadaan spiritual di mana setelah seseorang bertobat dari dosa, kualitas dan kuantitas ibadahnya itu justru melonjak drastis, bahkan jauh lebih baik daripada sebelum dia berbuat dosa. Jadi, ingatan akan dosa itu malah jadi semacam bahan bakar spiritual. Itu jadi motivasi yang nggak pernah padam buat terus berbuat baik, buat nggak pernah ngerasa aman dari dosa, dan buat selalu rendah hati di hadapan Allah. Oke, kalau kita nggak boleh menghakimi, terus peran kita apa dong? Nah, di bagian kelima ini kita akan lihat gimana seharusnya kita bersikap pas ngelihat orang lain berbuat salah. Tugas kita sebenarnya jelas banget. Pertama, nasihati dan ingatkan dengan cara yang baik, yang lembut. Kedua, jangan pernah maksa apalagi merendahkan, karena hidayah itu mutlak urusan Allah. Dan ketiga, ini yang paling powerful, doakan mereka dengan tulus, semoga Allah kasih petunjuk ke jalan yang benar.
Sebagai kesimpulan, ada satu pemikiran kuat yang perlu kita pegang erat-erat. Ingat selalu ya, bisa jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Mungkin karena mereka melakukannya karena nggak tahu, atau karena latar belakang mereka yang begitu sulit. Tapi di sisi lain, Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban dari kita atas kesombongan kita, atas perasaan kita yang merasa lebih baik dari mereka. Itu adalah sebuah pertaruhan yang sama sekali nggak sepadan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Andai kita benar-benar tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk bisa kembali ke jalan Allah, apakah kita masih punya sedikit saja ruang di hati untuk merasa lebih hebat dari dia? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.